Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabburin wa tadabburan wa nafa'an wa intifa'an wa ibadah wa istifadah wa nafa'an ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wafta' 'alaina futuhal 'arifin waj'alna min ibadika al-mukhlifin. Kita buka kitabnya halaman kelima, halaman kelima baris yang bawah, baris yang paling bawah. Halaman kelima, halaman ketiga, halaman ketiga, barisnya paling bawah, yang itu man akala subhani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala ila qala ya aliyu man akala subhati istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu wa man akala al-haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajaba Allahu da'watuhu wa qallat ibadatuhu wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa ta'ji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa ta'ji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa ta'ji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dengan inayahnya, dengan amanahnya, dan khusus taufik dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua pada malam hari ini. Atau pada hari ini kita alhamdulillah kembali berkumpul bermuajahah, bersilaturahmi, dan menerangkan menggugurkan kewajiban kita, diawali dengan mengerjakan sholat fardu kita. Mudah-mudahan hari ini amal ibadah kita Allah terima, Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan di alam dunia sampai alam akhirat. Salawat akmal selalu tercurah keharibaan kita, yaitu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat yang insyaallah kita selaku umatnya senantiasa berharap syafaat kepada baginda Nabi Muhammad dan menjalankan semampu sekuat tenaga apa yang dibawanya sampai akhir hayat kita. Dan tentunya kita hormati guru kita yang mulia, yaitu Bapak Ustaz Abdul Hamid beserta Ustaz dan jajarannya, ketua daripada Musyawarah Mu'in dan pengurus juga ketua pengajian Susmoyo dan semuanya jamaah, dan khusus ada kedatangan tamu kita alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu adalah Al Habib Ibrahim Al Habsyi Natallah bi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala amin. Mudah-mudahan majelis kita malam minggu ini kedatangan habaib, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita, amin ya
rabbal alamin. Sama-sama kita kembali membaca kitab Tabarukan Ahlul Berkah seperti biasa malam minggu, menggugurkan daripada kewajiban kita yang menuntut ilmu. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu? Ada satu wasiat yang mungkin baru hadir ya. Ini kitab namanya kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiat pilihan. Wasiat pilihannya siapa? Pilihannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada siapa wasiat ini diperuntukkan? Khusus kepada Sayyidina Ali, buat keluarganya dan para sahabatnya, dan kita termasuk umatnya khusus untuk memegang ini wasiat. Kalau kita pegang wasiat, insya Allah di sini dijanjikan kalau kita pegang ini wasiat, janjinya apa? Yang pertama, kita insya Allah hidup dalam keadaan istiqomah dan hidup dalam keadaan terpuji. Dan yang kedua, wa kunta syahidan, dan insya Allah pulang rahmatullah, Allah jadikan kita golongan orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di yaumil qiyamah, kalau kita amalkan yang kita dibangunkan bersama golongan orang-orang faqihan, orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang al-faqih, yang pahamnya Allahu Akbar, mendapatkan masya Allah keberkahan di alam dunia sampai alam akhirat. Dan insya Allah ketika kita pulang ke rahmatullah juga nanti kita dibangkitkan bersama golongan aliman, yaitu orang-orang yang alim. Mau nggak kira-kira kita satu gerbong sama mereka? Mau nggak kita? Ngandelin sholat kita belum tentu. Kita ngendong aja dah, ibarat kita Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hormati. Kita mohon manfaat dengan keberkahan mereka semuanya, para ahli ulama, bil khusus imam yang 4 al-mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan bil khusus juga para ahli ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan kembali, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya aliyu man akalal haram. Kita mulai pelajaran yang kemarin. Barang siapa ada seorang hamba ataupun kita sebagai manusia, man akalal haram, apa akalal halal, dia makan daripada makanan yang baik yang sudah dihalalkan, artinya halal sudah milik kita mutlak. Itu yang dikatakan halal. Di sini kita disimpul kepada sahibul musannif agar apa tuh? Agar kita mau belajar, agar kita mau mengetahui atau menuntut ilmu fikih. Karena di alam dunia ini kita selalu berbenturan dengan hal-hal perkara, baik itu yang halal ataupun yang haram ataupun yang mubah. Itu setiap kita semuanya. Tolong anak-anak ansip, tolong. Jadi kita berbenturan selalu di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak menuntut ilmu, kita nggak tahu mana batasan yang harus kita kerjakan ataupun batasan yang harus kita jauhkan. Alhamdulillah dengan bimbingan para alim ulama, nih kita diingatkan agar apa tuh? Jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan di alam dunia sampai kebaikan ke alam. Ada apa kalau kita seandainya kita tidak makan suatu perkara yang halal? Apakah ada yang sampingnya? Pasti. Apapun pekerjaan yang kita laksanakan di alam dunia ini pasti ada efek positifnya ataupun ada efek negatifnya. Kalau kita makan yang halal, kata musannif, man akalal halal, barang siapa orang yang makan halal, sofa inuhu, maka pastikan orang tersebut, hamba tersebut bagus ataupun bersih agamanya. Sebab makan. Makanya ulama dulu sangat warok, sangat apik, sangat hati-hati. Anak muda atau kita yang baru rumah tangga nggak belajar ilmu agama, dan bisa-bisa kita kejerumus. Ya, bini nuntut ini, bini nuntut itu. Wah, sabet kanan, sabet kiri, masya Allah. Ya, al halal bayyin wa haram bayyin wa bainahuma subhanallah. Halal haram tidak jelas. Tapi lempeng-lempeng ini tengah-tengahnya yang mana nih? Berarti perkara yang subhan. Kita tinggal pilih
Berarti jangan sampai tuh kalau kita memberikan makan kepada keluarga kita, oh berarti secara tidak langsung kita melemahkan agama anak kita. Secara tidak langsung berarti kita melemahkan agama anak keturunan kita. Kalau kita tidak mau mencari rezeki yang halal, artinya rezeki yang diperbolehkan memang yang dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi. Makan apa yang ada di muka bumi, contohnya pas sayuran, beras dan semuanya. Semua sudah ada sama Allah. Allah udah ciptakan. Kadang-kadang kita lupa. Makanya kemarin sudah disinggung al-insanu bi rabbih lakanus. Manusia tuh sifatnya betul lupa sama sang pencipta. Mungkin kita gitu sama majelis ilmu, alhamdulillah. Barang siapa seorang hamba yang mau makan daripada makanan halal, nah seperti yang disebut tadi amalan tadi itu, agar apa tuh kita makan halal dan thayyiban, yaitu daripada sesuatu yang halal, yang thayyib, yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyib la yaqbalu illa thayyib. Jadi Allah Taala itu maha suci, enggak akan menerima kepada yang tidak suci. Betul. Karena Allah zat yang maha suci. Kalau kita tidak bisa mensucikan diri kita, nah kita belajar pelan-pelan ini, bersihin hati. Kita belajar akhlak yang apa sih? Membersihkan hati, membersihkan karat-karat yang ada di hati kita. Pelan-pelan. Nanti kalau udah belajar akhlaknya sempurna, baru kita belajar ilmu. Karena Imam Syafi'i belajar ilmu akhlak selama 18 tahun. Belajar ilmunya 2 tahun. Wah, berarti lama benar belajar akhlak. Benar gak? Masya Allah. Kalau kita banyak ilmu gak punya akhlak, sombong jadi ntar. Orang yang baru ini udah lupa gak punya ilmunya, jadi sombong. Tapi kalau orang punya akhlak, insya Allah dengan akhlak dan ilmu, ya Allah angkat derajat kita. Amin ya Rabbal alamin. Terus kita lanjutkan kembali tuh, safadinuhu. Kalau kita makan halal, maka insya Allah tuh agama kita akan bagus. Waraqa qalbuhu. Nah, insya Allah hati kita lunak, gampang dengar nasihat. Mau mendengarkan nasihat para alim ulama. Terkadang kita kan merasa gimana kalau dinasihatin sama anak yang muda ataupun orang yang lebih alim, lebih muda. Ya, awas hati-hati ada kesombongan di dalam hati kita. Kenapa? Yang namanya sifat sombong itu al-khabru, batrul haq wa ghamdun nas. Orang yang sombong adalah orang yang batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamdun nas, dia meremehkan saudara seagama. Tuh, orang yang sombong, orang yang menolak kebenaran. Diajak ngaji, ngapain ngaji? Bacanya gitu doang. Ngapain baca Quran? Ngapain puasa? Ngapain sholat berjamaah? Ngapain begini? Apa berbuat baik? Ntar aja. Kalau udah 40 tahun, kalau udah 50 tahun, kalau udah 60 tahun, awas tuh. Kenapa? Yang ada di dalam hati kita itu, iblis selalu punya perbuatan gak senang kalau seorang hamba itu selalu berbuat kebaikan, yaitu berbuat ibadah. Sebenarnya bukan kitanya yang tidak baik, tapi perilaku kita yang tidak baik. Karena dengan hasutannya iblis, jadi kita tidak bisa berbuat kebaikan. Dan begitu juga berteman, tuh gara-gara iblis juga. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, ya, menjalis-jalis. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah tuh sifat, perilaku, tingkah laku kita akan mengikuti teman seperti kita. Duduknya kita sama siapa? Kalau duduknya kita sama orang alim, insya Allah kita pun juga akan kebagian dari orang yang alim. Setidaknya sholat fardu ataupun yang wajib-wajib ataupun yang sunnah kita ketahui secara ilmu. Disinilah kesempatan kita untuk kita membersihkan diri kita, untuk kita tambah pengetahuan kita niat yang benar, niatnya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Tuh, karena semua ibadah, kata Imam Mahdad, yang kita harapkan apa? Ridho Allah.
kerja mencari ridho Allah agar nafkah yang kita dapat semuanya mendapatkan keridhaan. Kita bayarkan anak sekolah, kita berikan nafkah untuk istri, kita berikan dan sebagainya. Insya Allah Allah tambahkan lagi dengan keberkahan tersebut. Ya, jangan sampai nih kita ingatkan sama kita ini betul, agar hati kita lembut, kita memberikan nafkah yang halal. Yang kedua, kalau kita memberikan nafkah yang halal, insya Allah hati istri kita lunak, hati kita lunak, hati anak kita lunak. Oh, berarti selama ini ada yang gak beres dalam kehidupan kita. Anak kita ngebangkang, istri kita ngebangkang disuruh sholat, anak kita ngebangkang disuruh ngaji, anak kita ngebangkang disuruh untuk baca Al-Quran. Berarti jangan salahin orang lain, jangan salahin siapapun, jangan. Kita introspeksi diri. Oh, ternyata dari diri saya yang salah. Jadi di sini kita diingatkan untuk apa? Untuk selalu memperbaiki diri dari hari ini untuk hari yang akan datang, hari yang berikutnya dan hari yang berikutnya. Wallahu yakunu bid'awatihi hijabun. Insyaallah kalau kita sudah melaksanakan apa yang diajarkan bagi kita dalam wasiatnya, memberikan makanan yang halal, walau yakun, dan tidak akan tuh dakwahnya atau doanya itu ditolak sama Allah. Berarti kalau kita mau dapatkan doa yang mustajab, ada syarat dong. Syaratnya apa? Tuh, kita patuhi apa yang menjadi perintahnya Allah. Ibtisalul amal, menjauhkan apa yang tidak wajib dinabu. Wahyu jauh segala sesuatu apapun yang Allah tak suka jauhkan. Anak kecil atau anak muda mau dapat keridhaan orang tua, mau dapat kecintaan orang tua, lo nggak mau, harus ambil hatinya orang tua. Benar nggak? Sekolah yang rajin, belajar yang rajin, segala sesuatu apapun yang rajin. Agar apa tuh? Agar ketika kita membutuhkan sesuatu, kita minta sama orang tua langsung utamakan. Tapi kalau kita malas, belajar kagak, sholat kagak, ngaji kagak, nabit, waladul qabi, anak yang buruk akhlaknya, mustahil ketika kita minta sama orang tua, maaf bapak, saya besok sekolah, baju saya sudah robek. Apa bapaknya? Oh, ternyata kamu robek bukan kakak kepalku, aku robeknya karena dibikin dan robek sendiri, ikut tahu lah. Oh, temannya. Coba kalau kita jadi anak yang baik, ngaji rajin, sholat rajin, baca Quran rajin dan sebagainya, insya Allah apapun yang kita inginkan, orang tua kita nggak sayang sama diri kita, bahkan adik kita atau abang kita, sepupu kita atau bibi kita nggak sayang. Tuh akhlak pribadi pegang, insya Allah jadi manfaat kita kalau pegang itu kita. Begitu juga kita sama Allah Ta'ala. Kalau kita mau nurut apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah anjurkan, dan baginda Nabi udah sampaikan di dalam risalahnya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta sama Allah, nggak ada hijab lagi dah. Itu kenapa sih para awliya tinggi derajatnya itu? Dari pola makan, orang hati-hati. Ada kaum sufiyah, kaum sufi, yang mana kaum sufi ini gak pernah makannya itu sembarang. Kalau kita belum bisa tuh begitu. Kenapa? Karena kita masih bercampur dengan urusan dunia. Tapi setidaknya gimana? Oh, alhamdulillah, Al-Fakir diingatkan dengan kitab-kitab para awliya Allah. Oh, baca kitab, alhamdulillah. Jadi tahu yang mana lampu merah, yang mana lampu kuning, dan yang mana lampu hijau. Oh, lampu kuning berarti kita hati-hati, jangan jalan dulu. Kalau udah lampu hijau baru kita jalan. Anak muda gimana kalau udah lampu merah? Jangan apa jangan? Bil, kalau lampu merah jangan. Jangan ditilang ente. Kondangan sama polisi, betul. Ini begitu juga kita ketika dikatakan nama agama itu jangan terjang. Jangan nongkrong, jangan minum mabuk, dan jangan. Kalau ente terjang, ente dapat kartu merah bentar. Artinya ente akan mendapatkan dosa. Jadi belajar deh sama-sama mulai dari sekarang ya. Mudah-mudahan dengan kita yang hadir di majelis ilmu ini, kita mohon sama Allah Ta'ala, doa-doa yang kita munajatkan yang gak kerja, minta sama Allah. Yang gak punya ini minta.
kita insya Allah Maha mendengar doa kita. Ini apa aja bahwa kita namanya kita apa itu? Tadkihul qaul, mengambil mau keberkahan daripada kita tadkihul qaul, daripada bab doa. Kenapa kita harus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Dari sholat, selesai sholat, selesai kita harus doa. Kenapa? Kalau kita nggak doa, Masya Allah. Makanya kalau di sholat jangan Allahumma lantas jalan, dikit-dikit Allahumma lantas jalan mulu. Habis terawih nggak mau doa, habis sholat witir nggak mau doa. Orang doa dia langsung pulang. Kerjaan siapa tuh? Kerjaan Mas Anto. Iya, Mas Anto begitu kerjanya ya. Habis sholat langsung Allahumma lantas jalan. Kalau kita tahu tentang bab doa nih, keutamaan tentang bab doa nih, yang berkata siapa? Waqala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, insyaallah tanzilur rahmah minas sama, Allah akan turunkan rahmat dari karunia Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan la yanbaghi lil imam wal ma'mum mesti ente kerjain mau nggak mau, suka tidak suka, senang tidak senang. Kata beliau nih, seorang wali Allah, la yanbaghi lil imam wal ma'mum an yakhruja minal masjid, itu bahwasanya sebelum dia keluar dari masjid, ketika dia melaksanakan ibadah daripada ibadah fardunya atau ibadah sunnahnya, dia berdoa. Daripada sebelum dia berdoa, dia mohon dulu, jangan buru-buru. Kenapa? Yang namanya musolah ataupun masjid, rumahnya Allah. Mas Moyo, kalau ada kawan kudus enak nih. Masjid, asal katanya sajadah, kalau dimasukin isi makan namanya masjid, tempat ibadah. Gak boleh masjid tempat arisan, gak boleh masjid ngomongin urusan dunia, gak boleh bicarakan urusan perkara apapun yang dari luar ibadah. Bahkan masjid gak boleh buat siaran-siaran. Besok ada pertandingan bola di Godam, kita kumpul ya kayak tenang. Gak boleh. Kita mau ikut ahli fikih gak? Kalau mau ikut ahli fikih, insya Allah kita selamat. Jadi kalau ngomongin bicara bola jangan di musola, ngomongin perdagangan jangan di musola, ngomongin segala urusan apapun yang ada tidak ada urusan sama ibadah jangan bicara tentang di musola.